si paling perdana. Mulai 1 Januari 2025, pemerintah akan memberlakukan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN sebesar 12% sesuai amanat Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau HPP. Sebagai kompensasi kenaikan PPN, pemerintah menyiapkan berbagai insentif bagi masyarakat terutama kelas bawah yang meliputi 3 kebijakan utama. Yang pertama adalah insentif pajak yang ditanggung oleh pemerintah sebesar 1% yang diberikan untuk 3 barang pokok penting, yaitu minyak goreng atau minyak kita, tepung terigu, dan gula industri, sehingga tarif PPN barang-barang tersebut tetap 11%. Yang kedua adalah bantuan pangan berupa beras sebanyak 10 kg per bulan selama 2 bulan yang akan diberikan ke 16 juta keluarga penerima manfaat. Yang ketiga adalah diskon tarif listrik sebesar 50% selama 2 bulan yang akan diberikan kepada masyarakat dengan daya listrik di bawah 2200 volt ampere. Kebijakan-kebijakan ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat kelas bawah akibat kenaikan PPN menjadi 12%. Selamat malam Indonesia, saya Jordan Gozali bersama Anda di DMP Evening News edisi Senin 16 Desember 2024. Berikut rangkuman peristiwa yang faktual dan terkini yang perlu Anda ketahui malam hari ini. MA tolak peninjauan kembali yang diajukan dalam kasus Pina Cirebon. Sejumlah rumah semi permanen di Medan, Sumatera Utara terbakar. PDI Perjuangan resmi memecat Jokowi dan keluarganya dari keanggotaan partai. PDI Perjuangan resmi memecat Joko Widodo dari keanggotaan partai melalui surat keputusan nomor 1649 garis miring KPTS garis miring DPB garis miring 12 Romawi garis miring 2024. Pemecatan tersebut didasarkan pada dugaan penyalahgunaan kekuasaan oleh Jokowi yang dianggap mengintervensi Mahkamah Konstitusi sehingga merusak sistem demokrasi hukum dan moral etika berbangsa dan bernegara. Selain itu, Jokowi dinilai melanggar anggaran dasar atau anggaran rumah tangga PDI Perjuangan tahun 2019 karena secara terang-terangan mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden di luar usungan partai, yaitu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Komarudin Watubun, Ketua DPP di bidang kehormatan PDI Perjuangan, mengumumkan pemecatan tersebut dan menegaskan bahwa Jokowi dilarang melakukan kegiatan atau menduduki jabatan atas nama partai. PDI Perjuangan menyatakan tidak bertanggung jawab atas segala perbuatan Jokowi setelah pemecatan ini, menandakan berakhirnya hubungan formal Jokowi dengan partai tersebut. Keputusan pemecatan ini ditandatangani langsung oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dan Sekretaris Jenderal Hasto Kristianto, menunjukkan keseriusan partai dalam mengambil tindakan. Mahkamah Agung telah menolak permohonan peninjauan kembali atau PK dari 7 terpidana kasus pembunuhan berencana Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat. Putusan tersebut disampaikan pada Senin 16 Desember 2024 dan disambut dengan tangis histeris dari keluarga terpidana bahkan hingga pingsan. 2 perkara PK diajukan yaitu nomor 168 garis miring PK garis miring PID garis miring 2024 atas nama Eko Ramadhani dan Rivaldi Aditya, serta nomor 169 garis miring PK garis miring PID garis miring 2024 atas nama Eka Sandi, Adi Saputra, Jaya, Sudirman, dan Supriyanto. 7 dari 8 terpidana kasus ini sebelumnya divonis hukuman seumur hidup. Sementara 1 terpidana lainnya yakni Saka Tatal telah menjalani hukuman 8 tahun penjara dan kini bebas. Keluarga terpidana dan kuasa hukum mereka menyaksikan pengumuman putusan MA secara daring di Cirebon dan menyatakan kekecewaan mendalam atas penolakan PK tersebut. Putusan MA ini mengakhiri upaya hukum para terpidana dan keluarga mereka untuk mendapatkan keadilan meskipun mereka merasa ada kekeliruan dalam proses peradilan sebelumnya. Presiden Prabowo Subianto telah melantik pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK untuk periode 2024 hingga 2029 pada 16 Desember 2024 di Istana Negara, Jakarta. Pelantikan tersebut disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dan diikuti dengan pembacaan sumpah jabatan oleh para pimpinan dan Dewan Pengawas KPK yang baru dilantik, di mana mereka bersumpah untuk menjalankan tugas dengan sungguh-sungguh dan tidak menerima suap atau janji dari siapapun. Pimpinan KPK yang dilantik terdiri dari Setio Budianto,
Fitroro Cahyanto, Ibnu Basuki Widodo, Yonis Tanna, dan Agus Joko Pramono. Sedangkan Dewan Pengawas KPK yang dilantik terdiri dari Wisnu Baroto, Beni Joshua Mamonto, Gus Rizal, Sumpeno, dan Ciska Mirawati. Pelantikan ini menandai dimulainya masa jabatan baru bagi para pimpinan dan Dewan Pengawas KPK dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, dengan harapan mereka dapat menjalankan tugasnya dengan integritas tinggi dan profesionalitas tinggi. Sebanyak 9 rumah warga di Jalan Starban, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan ludes terbakar pada Sabtu 14 Desember 2024 sekitar pukul 00 waktu Indonesia bagian Barat dengan presentase kerusakan mencapai 70 hingga 95%. Kebakaran yang menghanguskan 9 unit rumah semi permanen tersebut berhasil dipadamkan oleh Dinas P2K Kota Medan pada pukul 2:23 waktu Indonesia bagian Barat. Beruntungnya tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Sementara itu, manajer Pusdal Ops PB Badan Penanggulangan Bencana Kota Medan, Baharudin Rintonga, telah memberikan keterangan resmi terkait peristiwa tersebut. Terpidana mati kasus narkoba asal Filipina Mary Jane Fiesta Peloso dipindahkan dari lapas perempuan IIB Yogyakarta ke Jakarta pada Minggu malam 15 Desember 2024. Pemindahan dilakukan oleh tim dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang tiba di lapas sekitar pukul 22:45 waktu Indonesia bagian Barat dan langsung membawa Mary Jane ke Jakarta menggunakan jalur darat. Tujuan pemindahan ini adalah untuk mempercepat proses kepulangan Mary Jane ke Filipina dengan harapan proses administrasi dan pengurusan dokumen dapat diselesaikan dengan segera agar ia dapat kembali ke negara asalnya secepat mungkin. Keputusan pemindahan Mary Jane dilakukan berdasarkan diskresi Presiden Republik Indonesia karena Indonesia belum memiliki hukum yang mengatur pemindahan narapidana ke negara asal, mengacu pada beberapa konvensi internasional meskipun belum diratifikasi. Pemindahan ini serupa dengan pemulangan 5 terpidana kasus narkoba jaringan Bali 9 ke Australia yang juga dilakukan berdasarkan diskresi Presiden setelah kesepakatan antara Presiden Republik Indonesia dengan Perdana Menteri Australia di KTT APEC. Terima kasih sahabat DMP telah mendengarkan DMP News untuk edisi 9 hari lagi menuju hari Natal. Kini Anda bisa mendengarkan berita faktual dan terkini setiap hari dalam DMP News yang tayang setiap hari Senin hingga Jumat dan DMP on the Weekend yang tayang setiap Sabtu dan Minggu. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Jordan Gozali pamit undur diri. Ini adalah DMP Integrated News, lebih informatif, lebih terinformasi. Selamat malam Indonesia.